وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis seputar wanita yang disarikan dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas hadis berikutnya, di antara hadis yang perlu diketahui oleh seorang muslimah secara spesifik dan bagi kaum muslimin secara umum, berkaitan tentang ibadah yang terkadang seorang dikarenakan udzur sehingga ia tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut pada waktunya. Maka apa yang harus ia lakukan agar ia bisa gugur tanggung jawabnya terhadap ibadah tersebut. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaum syahr." Dari Abdullah bin Abbas, seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan menyisahkan utang puasa selama sebulan." Ibuku meninggal dan menyisahkan utang puasa sebulan. Afa aqdi anha, bolehkah aku membayar utang puasa ibuku ini? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Qala fadainullahi ahaqqu an yuqda. Ya, kata Rasulullah, bayarkanlah utang dari puasa ibumu, karena sesungguhnya utang kepada Allah lebih utama untuk ditunaikan dibanding utang kepada sesama manusia. Di dalam riwayat lain yang akan kita bahas nanti insya Allah, Rasulullah bertanya kepada laki-laki yang bertanya ini, "Ara'aita law kana ala ummika dayn?" Bagaimana menurutmu kalau seandainya ibumu memiliki utang kepada orang lain, apakah engkau akan melunasinya? Laki-laki tersebut mengatakan, tentu saja wahai Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, utang kepada Allah lebih berhak dan lebih prioritas untuk dibayarkan. Jadi kita akan ambil hadis ini satu persatu insyaAllah ta'ala. Adapun yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat adalah Abdullah bin Abbas ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf, anak dari Al-Abbas ibni Abdul Muttalib yang merupakan paman dari Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kutipan hadis yang pertama, Ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, seorang datang kepada Rasulullah lalu ia bertanya. Di sini memperlihatkan kepada kita semangat para sahabat di dalam menuntut ilmu, mendatangi Rasulullah untuk menanyakan tentang perkara-perkara yang tidak mereka pahami berkaitan tentang Islam. Mereka bertanya kepada Rasulullah perkara-perkara yang mereka tidak pahami kaitan tentang Islam. Dan demikianlah Allah perintahkan manusia, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat-sahabatnya ini yang menjadi sebab penjelasan Rasulullah terhadap kasus-kasus yang ada pada zaman itu yang kemudian kita analogikan dan kita kiaskan pada zaman ini. Karena ilmu itu dua, jalan datangnya ilmu itu dua. Pertama dengan sang guru yang menyampaikan atau sang guru menjawab pertanyaan dari murid. Terkadang sang guru yang memulai untuk memberikan ilmu kepada muridnya, namun terkadang seorang murid yang bertanya, dan ini biasanya lebih mengarah kepada perkara-perkara spesifik, kasus-kasus tertentu. Dan inilah manfaatnya pertanyaan. Karena terkadang seorang pengajar, ia tidak bisa meliputi, mengetahui kondisi semua murid-muridnya. Seorang pengajar, ia tidak bisa meliputi, mengetahui semua yang dilakukan oleh murid-murid. Sehingga di dalam menyampaikan ilmu, biasanya ia hanya lebih fokus pada perkara yang sifatnya kaidah-kaidah umum. Untuk masuk pada perkara-perkara spesifik, inilah peran pertanyaan dari murid yang akan membuka kesempatan untuk sang guru menjabarkan kaidah-kaidah dan penerapannya di dalam kasus yang ditanyakan tersebut. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang itu pemuda tadi yang datang kepada Rasulullah, ia mengatakan inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahr. Ibuku wafat dan ia memiliki utang puasa. Ini subhanallahil azim, pentingnya bagi seorang ayah atau seorang ibu memiliki anak saleh atau salehah. Karena anak saleh dan salehah inilah yang benar-benar akan jujur berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun sepeninggal kedua orang tuanya. Terlebih jika ayah atau ibu dari anak-anak tersebut mereka benar-benar merasakan kehadiran ayah atau ibunya
di masa-masa mereka membutuhkan, di masa-masa kecil mereka, dididik dengan kasih sayang, berikan hak-haknya, dituntun kepada jalan yang benar, diajarkan tentang Al-Quran dan hadis, ini sungguh akan berkesan kepada anak. Sehingga secara naluri, yang namanya manusia selalu ingin berterima kasih, bersyukur atas nikmat yang ia dapatkan. Lebih lagi, jika anak ini selain ia mendapatkan kasih sayang di masa-masa kecilnya dan terdidik di atas pendidikan yang islami, terlebih lagi ketika dia saleh, dia bukan semata-mata berbakti kepada kedua orang tuanya ini karena kebaikan orang tuanya saja, tapi karena kewajiban yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga memiliki anak saleh, salehah. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Di dunia mereka menjadi qurratu ain, penyejuk hati bagi orang tua yang memandang anaknya tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, dan sepeninggal sang ayah atau sang ibu yang meninggalkan anak saleh ini akan menjadi investasi baginya yang terus mengalir. Di antaranya adalah sang anak yang saleh inilah yang paling memperhatikan kira-kira hal-hal apa yang akan membuat ibunya tidak bahagia di akhirat kelak kalau seandainya ibunya ini masih memiliki utang berkaitan dengan ibadah atau utang berkaitan dengan sesama manusia. Kalau memang anak itu saleh, maka dia akan berusaha untuk melunasi utang-utang orang tuanya. Sehingga seorang muslim atau muslimah ketika diberikan anak saleh ini seharusnya ia benar-benar manfaatkan, atau ketika ia dianugerahkan anak, maka ia benar-benar memanfaatkan dengan mendidik anak-anak ini dengan cara-cara yang islami, sehingga mereka tumbuh besar dan berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, anak-anak ini menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya, dan ketika orang tuanya meninggal akan menjadi investasi yang terus bermanfaat dan mengalir bagi orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang manusia meninggal, terputus seluruh amalannya kecuali tiga, di antaranya awaladin salihin yad'ulah, seorang anak saleh yang mendoakan orang tua. Di sini kata sahabat ini, inna ummi matatu 'alaiha shaumu syahrin afa aqdihi anha. Ya Rasulullah, ibuku wafat dan meninggalkan utang puasa. Hal ini dikarenakan kita tahu seorang wanita potensi untuk berhutang puasa di bulan Ramadan ini sangat besar, karena kan ketetapan yang sudah Allah takdirkan bagi anak-anak perempuan Adam alaihi salam. Sehingga potensi untuk mereka berutang di bulan Ramadan, utang puasa ini sangat besar. Sehingga seorang harus paham tentang hukum-hukum berkaitan tentang puasa ini. Kata sahabat ini, afa aqdi anha, bolehkah aku membayarkan utang puasa ibuku ini wahai Rasulullah? Sehingga gugur tanggung jawab ibuku dan pahalanya sampai kepada ibuku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Iya. Di sini menunjukkan bahwasanya ada beberapa amalan yang dilakukan oleh manusia dan pada orang yang sudah meninggal. Ada beberapa amalan yang dilakukan oleh manusia yang masih hidup
dan pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Dan ini madhab jumhur. Berbeda dengan madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah yang memandang bahwasanya seorang tidak akan bisa mendapatkan pahala kecuali dari amalannya sendiri berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bukankah manusia itu hanya akan mendapatkan balasan sesuai yang ia usahakan saja? Sehingga dari sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana yang dinukil Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya jika seorang sudah meninggal maka tidak bermanfaat baginya bacaan Al-Fatihah, bacaan ayat Al-Quran yang dikirimkan pahalanya oleh orang yang masih hidup. Ini madhab Imam Syafi'i. Namun ulama-ulama yang lain dari kalangan madhab Hambali dan juga yang lainnya berdasarkan hadis yang sedang kita bacakan ini dan juga hadis-hadis yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya ada kemungkinan dan rahmat Allah sangat luas ketika seorang berpuasa untuk orang yang sudah meninggal atau membadalkan haji sebagaimana juga termaktub dalam Sahih Bukhari, membadalkan haji untuk orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah tua renta, demikian pula bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal juga termaktub dalam Sahih Bukhari. Dengan dalil-dalil ini para ulama mengatakan bahwasanya diterimanya atau sampainya pahala yang dikirimkan oleh seorang yang masih hidup ketika ia mengamalkannya dengan niat agar sampai kepada orang yang sudah meninggal, apalagi kalau itu orang tuanya, maka insya Allah ini akan sampai. Pahalanya akan sampai. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadainullahi haqqu an yuqda." Utang kepada Allah itu lebih dahulu, lebih berhak untuk ditunaikan. Kita sudah sebutkan bahwasanya di nukil dalam riwayat lain Rasulullah bertanya, "Ara'aita law kana 'ala ummika dayn afataqdihi 'anha?" Wahai penanya, bagaimana menurutmu kalau seandainya ibumu memiliki utang kepada orang lain, apakah engkau akan menunaikannya? Maka orang ini menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Fadainullahi ahaqqu an yuqda." Ketahuilah, utang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Allahu alam. Silakan jika ada pertanyaan. Barakallahu. Ya, Afwan Ustadz, ke mute. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz, bisa bertanya secara langsung atau juga bisa ditulis di grup chat. Dipersilahkan. Baik, Ustadz, untuk mengawali pertanyaan, saya izin bertanya Ustadz, uh, bagaimana Nah, dengan bagaimana dengan tadi kan di sini hadis khusus untuk orang tua yang mempunyai anak. Jadi ada amalan-amalan yang seseorang yang dengan ketika seseorang punya anak yang soleh maka itu adalah aset untuk orang tuanya yaitu dengan memberikan kayak tadi sedekah atas nama orang tua ataupun juga membadalkan haji. Lalu Ustadz adakah untuk bagaimana dengan orang tua yang qadarullah memang Allah tidak memberikan karunia seorang anak. Lalu
amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan sehingga ketika orang tua tersebut meninggal dia masih bisa merasakan atau misalkan meringankan dia nantinya ketika dia sudah meninggal, adakah amalan-amalan tersebut, Ustadz? Nah, di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Abdullah, hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, jika seorang meninggal terputus amalannya kecuali tiga, anak soleh satu dari tiga amalan yang disebutkan oleh Rasulullah. Adapun amalan yang lain kata Rasulullah, sedekatin jariyah. Yang pertama, yang pahalanya akan terus mengalir walaupun seorang sudah meninggal, adalah sedekah jariyah yang kemudian disebutkan oleh para ulama dengan istilah wakaf produktif. Apa itu wakaf produktif? Dasar dari wakaf produktif disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan asabtu ardan bi Khaybar. Ketika selesai dari perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah, aku mendapatkan bagian dari pembagian ghanimah harta rampasan perang Khaybar berupa tanah yang subur. Dan Umar seorang yang telah Allah berikan kecukupan sehingga ketika ia memiliki harta, dengan ilmu yang ia miliki, ia tahu apa yang harus ia lakukan, maka ia pun meminta masukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan apa yang harus ia lakukan dengan tanah ini. Dan Rasulullah mengetahui siapa Umar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Halla habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Wahai Umar, kenapa engkau tidak tahan tanahnya, wakafkan sehingga tidak bisa dijual belikan, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dihibahkan. Watasaddaqta biha, dan engkau menyedekahkan segala yang dihasilkan dari tanah ini. Artinya ketika di situ ada perkebunan, ada pertanian, setiap hasilnya yang diproduksi dari tanah tersebut maka akan menjadi wakaf, disedekahkan sesuai yang engkau inginkan kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil, kepada para tamu, dan seterusnya. Maka ini disebut dengan wakaf produktif, yaitu seorang mewakafkan tanah atau bangunan atau apapun itu, kemudian ia mewasiatkan bahwasanya segala yang dihasilkan dari tanah ini atau dari kontrakan ini atau dari hotel ini atau dari pabrik atau apapun itu, semuanya harus digunakan untuk fakir miskin misalnya, atau anak yatim, atau untuk pembiayaan dakwah dan seterusnya, pesantren dan semisalnya. Ini disebut dengan wakaf produktif. Maka jika seorang misalnya Allah tidak anugerahkan anak, fadlullahi wasi', rahmat Allah itu sangat luas, dan ada amalan-amalan yang tidak hanya terbatas pada anak-anak, hanya satu dari tiga yang kita sebutkan tadi, namun seorang muslim juga tidak berkecil hati karena Allah Subhanahu wa taala masih membukakan baginya pintu-pintu amalan yang tidak terputus lainnya, seperti yang kita sebutkan contohnya wakaf produktif. Wakaf produktif ini adalah salah satu aset yang harusnya benar-benar dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Apalagi dengan banyaknya pesantren-pesantren yang mereka terkadang membutuhkan operasional khususnya untuk makan sehari-hari, dan para donatur juga para donatur juga hendaknya mereka lebih cerdas mindsetnya, karena kalau seandainya mereka berikan dana segar, dana cash misalnya 100 juta untuk 2 atau 3 bulan atau entah berapa misalnya nilainya berapa dolar, maka dana yang akan diberikan ini akan menguap ketika jumlahnya habis. Dana yang diberikan ini akan menguap ketika jumlahnya habis. Misalnya ia berikan sekitar 10.000 dolar misalnya. Maka 10.000 dolar ini sekitar 150 juta ini akan menguap dengan uh, habisnya dana tersebut. Entah itu dibelikan barang atau dipakai untuk
gaji guru atau seterusnya akan habis. Berbeda halnya kalau misalnya ia jadikan dana yang akan ia donasikan ini dalam bentuk wakaf produktif. Misalnya ia membeli uh, tanah, lalu dari tanah ini dibangunkan peternakan ayam petelur atau peternakan ayam organik, peternakan ayam probiotik yang broiler misalnya. Kemudian dari situ setiap produksi ayam dan panen maka menjadi sedekahnya dia. Sehingga ia memiliki aset yang terus tertahan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh diperjualbelikan, dan tidak boleh dihibahkan. Dan dia juga terus bersedekah sampai entah sampai kapan, hingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala baginya. Nah, ini kita kaum muslimin memiliki strategi ekonomi umat yang sebenarnya sangat luar biasa. Dan kita lihat kaum muslimin, mereka sangat banyak menyimpan dana-dana saldo-saldo mereka di bank-bank, hingga akhirnya yang bisa memanfaatkan dana-dana yang disimpan sebagai saldo ini bank-bank besar yang capital bank, yang mereka akhirnya bisa menginvestasikan dana-dana tersebut kepada mega-mega proyek yang benar-benar makro dan besar. Kita kaum muslimin melihat petani-petani kita tidak memiliki daya. Kalaupun mereka ingin memulai usaha, mereka harus melakukan pinjaman dengan bunga yang hampir mustahil bisa dilunasi. Padahal dan itu pun semuanya dana kaum muslimin yang akan dipinjamkan dari bank-bank yang ada di negeri, seperti di negeri di Indonesia misalnya kaum muslimin. Maka ini sangat miris, sehingga kaum muslimin harus tercerdaskan, harus teredukasi bahwasanya kita tuh memiliki strategi dan kekuatan dari sisi ekonomi, seperti misalnya wakaf produktif atau misalnya bai'us salam, jual beli salam, yang atau jual beli istisna, yang semuanya ini akan membangkitkan dan menggairahkan ekonomi umat. Hanya sayangnya uh, masing-masing berpikir untuk yang penting ia dan keluarganya bisa makan enak, entah apa yang terjadi dengan orang lain, dengan saudaranya yang lain, kaum muslimin. Ini yang sangat disedihkan dan sangat disayangkan. Fa'ala kulli hal, jika seorang tidak Allah bukakan pintu untuk mendapatkan amalan yang terus mengalir sebagai investasi baginya di akhirat kelak, ia dari jalur anak misalnya, dia masih memiliki jalur-jalur yang lain, seperti misalnya wakaf produktif atau mungkin ilmu yang bermanfaat yang ia wariskan. Demikian Allah. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika pahala sampai kepada mayit, bolehkah kita mendoakan atau membacakan sebuah surah yang ketika itu kita mendengar ada berita kematian, kemudian kita mendoakan mayit tersebut ataupun membacakan sebuah surat dalam Al-Quran? Mungkin begitu maksudnya Ustadz. Jazakumullah khair. Apakah itu pahalanya sampai Ustadz? Nah, kita sudah singgung tadi bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang pahala membaca ayat Al-Quran yang dikirimkan kepada sang mayit. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dinukil Ibnu Katsir dalam tafsirnya, berdasarkan firman Allah di dalam surat An-Najm, wa alla lil insani illa ma sa'a, dan bukankah seorang itu hanya akan mendapatkan pahala sesuai yang ia amalkan saja. Dari sini kata Al-Imam Syafi'i, tidak sampai pahala dari bacaan ayat Al-Quran yang dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Namun jumhur ulama, mereka memandang hal itu sampai, seperti Imam Ahmad dan selainnya. Sehingga seorang yang memang apalagi memiliki hubungan kekerabatan orang tuanya misalnya, maka insya Allah apa yang ia niatkan untuk orang tuanya, maka hal tersebut sampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal insya Allah. Wallahu a'lam. Iya, Ustadz, Afan berarti ini ya, maksudnya kalau tadi dikatakan bahwa kalau mazhab Imam Syafi'i itu tidak sampai, kalau dilihat dari situ berarti sangat miris ya Ustadz, di mana saya teman saudara-saudara kita yang di Indonesia kebanyakan yang ketika ada orang meninggal mengadakan apa namanya 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari itu kan apa mengirimkan doa yang gunanya untuk agar doa itu sampai kepada mayat. Padahal Imam Syafi'i sendiri mengatakan itu tidak sampai gitu Ustadz. Dan oh ya, dan pertanyaan saya misalkan ke orangnya lain yang mendoakan Ustadz bukan anaknya, apa
apakah itu sampai Ustadz? Bedakan antara berdoa dengan membacakan Al-Quran. Adapun berdoa sampai dari siapapun. Hmm. Adapun berdoa sampai dari siapapun kepada yang sudah meninggal. Adapun bukankah ketika kita masuk ke dalam kuburan kita membaca Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin inna insyaallah bikum lahiqun ila akhiri doa sampai untuk doa. Yang para ulama berselisih pendapat adalah pada bacaan ayat Al-Quran. Apakah sampai kepada orang yang sudah meninggal? Jumhurul ulama dan ini pendapat yang kuat bahwasanya pahalanya sampai. Pahalanya sampai terlebih kalau seandainya itu dari seorang anak. Nah, demikian Allah. Baik, jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, jika orang tua yang meninggal menyisakan hutang yang sangat besar, apakah anak-anaknya harus bertanggung jawab atas hutangnya tersebut Ustadz? Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Nah, tidak ada kewajiban bagi anak untuk membayarkan utang orang tuanya. Jika anak membayarkan utang dari orang tuanya yang sudah meninggal, maka itu adalah bakti dari sang anak. Bakti dari sang anak kepada orang tuanya. Tapi tidak dari sisi kewajiban, tidak ada kewajiban bagi anak untuk membayarkan utang orang tuanya. Namun, ketika seorang meninggal, ia meninggalkan harta, hartanya ini tidak boleh digunakan untuk apapun sampai pertama biaya penyelenggaraan jenazahnya telah selesai, kemudian utang-utangnya telah dibayarkan, kemudian wasiatnya telah ditunaikan jika ada, barulah terakhir menjadi harta warisan. Jika utangnya masih ada, maka tidak boleh harta yang ia tinggalkan dibagi-bagikan dalam bentuk warisan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, min ba'di wasiyatin yuqra biha aw dain. Wasiat itu diserahkan atau dibagikan setelah pembayaran utang dan wasiat jika ada. Nah, Baik, jazakumullah khair Ustadz. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, dipersilakan. Nah, baik, pertanyaan terakhir Ustadz, tapi ini di luar tema. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana misalkan saya akan safar, kemudian di waktu itu eh, eh, ketika dalam perjalanan safar itu nanti dihitung waktu eh, asarnya itu kalau di tempat tujuannya sudah lewat. Jadi saya menjamak sholat di tempat sebelum saya pergi, masih masih di tempat asal, jadi belum pergi. Apakah itu dihitungnya 44 atau 42? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullah khair. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak safar dan telah masuk waktu zuhur, beliau akan melakukan jamaah takdim, yaitu salat zuhur dan asar pada waktu zuhur dengan menyempurnakan jumlah rakaatnya 4. Adapun ketika Rasulullah mau safar dan belum masuk waktu salat zuhur, maka beliau akan mengakhirkan zuhur bersama asar jamaah takhir, salatnya di waktu asar dengan dua-dua jika sudah masuk jarak safar. Jadi qasar ini atau menjadikan rakaat sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 hanya berlaku ketika seorang sudah melewati jarak safar. Qasar atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat hanya berlaku ketika seorang sudah masuk jarak safar. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kalian sedang safar, maka tidak mengapa untuk kalian mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi qasar ini hanya berlaku pada safar saja. Maka ketika seperti disebutkan tadi, ia khawatir ketika nyampe nanti sudah tidak dapat asar, tanpa dia khawatir pun, walaupun mungkin dia sampai nanti masih ada waktu asar ketika dia mau safar, maka dia sudah boleh menjamak. Namun ketika dia belum sampai pada jarak safar, dia harus sholat 4 dengan sempurna. Ya, Allah. Ya, baik, jazakumullah khair Ustadz. Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin jika Ustadz berkenan memberikan nasihat sebelum ditutup majelisnya Ustadz, tafadhol maskur. Eh,
Seorang muslim ketika ia merenungkan kehidupan yang ia jalani saat ini, apalagi kalau misalnya ia sudah berusia kepala tiga misalnya, 30, 35, apalagi udah 40, harusnya dia udah sadar dan ia udah mempersiapkan bagi dirinya untuk perjalanan yang jauh sangat panjang, yang ketika ia sadari selama ini hidupnya lebih banyak lalai daripada taat kepada Allah, maka ia harus mempersiapkan amalan-amalan yang ia harapkan akan terus mengalir pahala untuknya walaupun ia telah wafat. Seperti yang kita sebutkan, apakah dia ketika dianugerahi anak, ia didik agar menjadi anak yang saleh dan salehah, atau ketika Allah anugerahkan baginya kelapangan harta, maka ia berusaha untuk mencari investasi-investasi wakaf produktif yang ia harapkan selama wakafnya terus berproduksi dan hasilnya terus disedekahkan untuknya akan terus menjadi pahala yang mengalir baginya. Dan juga seorang ketika dianugerahi ilmu, ia gunakan ilmu tersebut, ia sebarkan, ia ajarkan kepada manusia hingga menjadi ilmu yang terus bermanfaat walaupun ia sudah meninggal, sehingga pahalanya terus mengalir kepadanya walaupun ia telah terbujur kaku di dalam kuburannya. Maka inilah hakikat kehidupan. Kita semuanya sedang berusaha untuk mengumpulkan bekal terbaik kembali kepada kampung halaman yang dulu ayah kita Adam dan ibu kita Hawa diusir darinya. Inilah yang sedang kita usahakan, dan dalam usaha kita ini terlalu banyak hal-hal yang memalingkan kita dari tujuan utama kita berada di muka bumi ini, yaitu untuk mengumpulkan bekal. Terlalu banyak kelalaian-kelalaian karena memang musuh kita iblis, ia selalu berusaha untuk mencari temannya agar bisa mendampinginya di dalam neraka sa'ir sebagaimana Allah sebutkan. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya cerdas dalam hal ini, dan ia berusaha untuk mengumpulkan bekalnya dengan tentunya ia terus belajar dan belajar agar ia bisa mengetahui mana yang bisa menjadi bekalnya, mana yang bermanfaat untuknya, dan mana yang akan memberatkan langkahnya di akhirat kelak. Maka ini yang seharusnya dituntut oleh seorang muslim dan muslimah dalam kehidupannya, belajar, belajar, dan belajar. Demikian, Allahu a'lam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan, faminhu min syaitan. Astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.